Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Ramadanti, NIM A1F119002, semester 3, mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Di sini saya akan memenuhi UAS mata kuliah pengenalan kegiatan sains anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu DRA Kasmiati. Saya akan membacakan hasil ringkasan materi dari 6 kelompok yang telah dipresentasikan. Yang pertama, mengenal makhluk hidup. Konsep, ciri, struktur, klasifikasi, persamaan, dan perbedaan antara makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki banyak jenis organisme dari tanaman, hewan, jamur, dan ganggang yang dapat dengan mudah ditemui di alam. Manusia juga masuk ke dalam kategori makhluk hidup. Bahkan protozoa, bakteri, dan archaea juga termasuk dalam makhluk kecil. Makhluk hidup dapat ditemukan di setiap jenis habitat di bumi. Ciri-ciri makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan makhluk tak hidup. Ciri-cirinya, yang pertama, makhluk hidup berkembang biak. Kedua, makhluk hidup bernapas. Ketiga, makhluk hidup bergerak. Keempat, makhluk hidup menerima dan menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Kelima, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Keenam, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Ketujuh, makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Terus yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup diambil dari National Geographic. Tingkatan klasifikasi makhluk hidup terdiri dari 7 tingkatan, yaitu kingdom, kelas, ordo, famili atau keluarga, genus, spesies atau jenis, dan terakhir kerajaan atau kingdom. Ada beberapa persamaan ciri makhluk hidup, antara lain yang pertama, bernapas dengan menggunakan alat pernapasan masing-masing. Kedua, bergerak dengan menggunakan alat gerak masing-masing. Ketiga, berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Terus ada beberapa perbedaan ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama, perbedaan alat pernapasan. Ada makhluk hidup yang bernapas dengan paru-paru, insang, trakea, dan lain sebagainya. Kedua, perbedaan alat gerak. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan menggunakan kaki, sirip, maupun sayap. Dan yang ketiga, perbedaan cara berkembang biak. Ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Pada materi yang pertama ini, yang berkaitan dengan pembelajaran anak usia dini, itu dengan cara mengajak anak belajar di luar ruangan sehingga dapat membantu anak untuk mengenalkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Materi kedua yaitu pengenalan kegiatan sains mengenal kilat petir cahaya ilmu bumi. Yang pertama itu adalah petir. Petir terjadi melalui suatu proses elektrifikasi di awan. Muatan listrik statis terbentuk karena adanya gesekan antara udara panas dengan awan yang membawa partikel-partikel bermuatan dari sumber air laut maupun daerah industri. Petir dianggap berbahaya karena daya hancur yang luar biasa, tetapi ternyata selain membuat kerusakan di permukaan bumi, juga mempunyai manfaat yang sangat besar, yaitu yang pertama, manfaat petir untuk memproduksi ozon. Yang kedua, manfaat petir untuk kesuburan tanah. Dan yang ketiga, petir bermanfaat untuk membunuh kuman dan bakteri. Terus yang kedua, tata surya. Telah disebutkan bahwa matahari adalah salah satu dari 100 miliar bintang di dalam galaksi. Matahari sebagai pusat tata surya berada pada jarak 30 tahun cahaya dari pusat Bima Sakti. Pada zaman Yunani kuno, seorang ahli filsafat bernama Colsius Ptolemaeus mengemukakan pendapatnya bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Menurut pandangan ini,
Matahari, bulan, dan planet-planet beredar mengelilingi bumi yang tetap diam sebagai pusatnya. Pandangan geosentris ini selama 14 abad lamanya dianut oleh orang. Pada waktu itu, pengamatan secara kasar, orang-orang Yunani telah dapat mengenal 5 planet, yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Pada materi ini, berkaitan dengan pembelajaran anak usia dini adalah dapat menjelaskan kepada anak mengenai pengertian petir, tata surya, dan lain sebagainya, seperti apa bentuk petir dan bagaimana suara petir dan lain sebagainya. Dan materi yang ketiga, pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia adalah ilmu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari atau gejala-gejala alam, karena mulai ada urusan sandang dan pangan, bahan bakar, obat-obatan, sampai bahan konstruksi bangunan, bahan industri elektronik, dan bahan produk melibatkan ilmu kimia. Saat ini, perkembangan ilmu kimia sangat pesat dan telah memberikan andil yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ilmu kimia telah mengantarkan produk-produk baru yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kimia dalam kehidupan sehari-hari ada di mana-mana. Semua yang kita rasakan, kita cium, kita cicipi adalah kimia. Ketika kamu menangis, terjadi reaksi kimia. Ketika kamu lapar, terjadi reaksi kimia. Sehingga mempelajari kimia sangat penting untuk mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Pada materi ini, berkaitannya dengan pembelajaran anak usia dini adalah mengenalkan kepada anak apa-apa saja bahan kimia yang tidak berbahaya dan banyak ditemuinya di lingkungan sekitar. Materi keempat yaitu bahan kimia pada makanan. Zat aditif adalah bahan kimia yang dicampurkan ke dalam makanan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas makanan, menambah kelezatan, membuat makanan tampak lebih menarik, dan mengawetkan makanan. Zat aditif makanan dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, zat aditif yang berasal dari sumber alami seperti lecitin dan asam sitrat. Yang kedua, zat aditif sintetik dari bahan kimia yang memiliki sifat serupa dengan bahan alami yang sejenis, baik susunan kimia maupun sifat atau fungsinya, seperti amil asetat dan asam askorbat. Dampak yang ditimbulkan akibat dari bahan berbahaya yang terkandung dalam makanan jika dikonsumsi mungkin tidak seketika setelah kita makan. Dampak buruk bagi kesehatan ini akan terasa setelah bertahun-tahun mengendap di dalam tubuh, apalagi jika makanan tersebut sering dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu pengawet. Bahan pengawet adalah bahan kimia yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi atau pembusukan, pengemasan atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme sehingga makanan tidak mudah rusak atau menjadi busuk. Terus yang ketiga itu penyedap. Bahan penyedap rasa merupakan bahan tambahan makanan yang berguna untuk melezatkan bahan makanan. Penyedap berfungsi menambah rasa, nikmat, dan menekan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan. Bahan penyedap ini terdapat dalam bentuk alami maupun buatan. Pewarna. Bahan pewarna merupakan bahan alami atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan. Penambahan bahan pewarna pada makanan bertujuan untuk memberikan penampilan tertentu atau warna yang menarik. Warna yang menarik dapat dijadikan makanan yang lebih mengundang selera.
Dan terakhir yaitu ada pemanis. Bahan pemanis adalah bahan kimia yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk memberikan rasa manis. Bahan pemanis ini ada dua macam, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Nah, pada materi ini berkaitan dengan pembelajaran anak usia dini adalah mengajak anak untuk melakukan percobaan dengan menggunakan bahan kimia yang ada di dapur. Materi yang kelima yaitu pengantar kegiatan sains untuk anak usia dini, pengertian materi, sifat materi, dan perubahan materi. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat yang dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Dari batasan ini, maka kita dapat menyatakan benda-benda yang termasuk materi seperti tumbuhan, hewan, manusia, batuan, minyak bumi, tanah, air, udara, bakteri, atom, molekul, dan lain sebagainya. Setiap materi juga memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat materi menunjukkan ciri atau karakteristik dari materi itu. Mengenal sifat-sifatnya berarti mengenal materi itu, dengan demikian juga sebaliknya. Sifat materi meliputi sifat fisika dan sifat kimia. Perubahan materi. Materi di alam ini selalu mengalami perubahan. Perubahan terjadi karena berubahnya masanya, berubah volumenya, berubah wujudnya, atau berubah menjadi materi lain. Sesungguhnya perubahan materi melibatkan perubahan sifat dari materi itu sendiri. Perubahan sifat ini ada yang hanya melibatkan perubahan sifat fisiknya dan perubahan sifat kimianya. Nah, pada materi ini berkaitan dengan pembelajaran anak usia dini, yaitu dengan cara penerapannya pada anak dengan mengajak anak melakukan eksperimen sederhana yang mudah dan aman. Materi yang keenam, penggolongan materi, gas, cairan, keadaan padatan, larutan, dan kelarutan. Pada materi yang keenam ini sama dengan materi yang kelima tadi. Namun penggolongan materi ini memiliki klasifikasi penggolongan materi. Materi dapat digolongkan ke dalam 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Keadaan gas. Gas adalah zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat. Cairan ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume yang tepat tetapi bentuknya berubah-ubah. Padatan adalah zat atau benda yang mempunyai bentuk dan volume yang tepat. Larutan merupakan campuran homogeni antara dua zat atau lebih yang saling melarutkan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat larut dalam sejumlah pelarut dalam suhu tertentu. Nah, pada materi ini penerapannya pada anak usia dini adalah dengan cara melatih anak untuk mengenal berbagai gejala benda dan peristiwa dengan menggunakan 5 inderanya. Nah, itulah hasil ringkasan materi dari 6 kelompok yang telah dipresentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.